Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari Senin ya. Selamat berhari Senin. Selamat bekerja lah, beraktivitas gitu kan. Ini kan hari pertama gitu dalam satu pekan. Hari pertama apa hari kedua? Hari pertama ya kalau di Indonesia, karena kalau mungkin di negeri-negeri yang lain liburnya Sabtu, Jumat dan Sabtu. Kalau kita kan liburnya Sabtu dengan Minggu. Jadi hari pertama itu hari Seninnya malahan. Enggak apa-apa. Slow-slow. Semuanya sehat. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Orang-orang kecil itu nggak boleh sakit. Orang-orang kecil itu nggak boleh sakit, wajib sehat. Haram hukumnya sakit. Karena kalau sakit biayanya besar. Aduh, 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 aduh. Oke, teman-teman semua, semoga semuanya pada sehat. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu ini yang lagi menarik ya, menarik, cukup menarik lah menurut saya. Ijazah Jokowi nanti terus Suryo dan kanca-kancanya ditinggal dulu. Eh, ini Menteri Keuangan yang baru, si Mamang Yudi Sadewa. Halo, Mamang Yudi. Apa kabar, Mang? Aduh, ada satu video yang menarik. Ini kan beberapa waktu yang lalu saya membuat satu video dengan judul itu ya, dengan template mana yang lebih sakti, jurusnya Sri Mulyani apa jurusnya Mamang Sadewa gitu. Coba kita lihat dulu ya. Itu kan awal memang orangnya gayanya tengil kayak gitu kayaknya. Tapi lucu nggak apa-apa. Saya suka sih gaya tengilnya, tapi lucu gitu kan. Nah ini mungkin kalau saya lihat itu Mamang Sadewa itu termasuk eh, apa namanya ruhnya itu eh, jiwanya ya ruhaninya itu ruhani muda tapi yang terjebak di jasad yang tua. Oke kita lihat dulu ini videonya. Cuing. Cover. Tapi habis itu, jadi saya mau ngeritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih. Ekonomi yang dibunuh penyebab utamanya. Jadi Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi Pak. Gue seneng bisa ngeledek dia di sini. Soalnya Pak Rocky setiap itu saya lihat tuh pidato Anda di itu menarik sekali, jadi saya ikutin ahli filsafat. Aman nih? Aman ya? Media off the record ya. Saya lupa ada kutu komis 11. Izin Pak Ketua. Jadi kita sedang dibunuh. Kalau ekonomi seperti saya ngelihatnya dia tuh ini jebakan ekonomi. Pak Jokowi, ini ekonomi mau hancur bentar lagi, itu posisinya di ya? Bantu nggak Pak? Dan saya juga takut, saya nggak punya teman, Pak Jokowi udah pensiun kan, Pak Prabowo saya belum kenal waktu itu. Pak Jokowi bantu nggak? Dia bilang bantu, harus. Ya,
Di situ ada beberapa poin ya. Satu menjelaskan tentang kenaikan ekonomi kan satunya. Pokoknya tetap memaparkan tentang ekonomi gitu kan. Dua, ya sebenarnya ingin menegaskan bahwa Jokowi itu hebat gitu. Di depannya, di depannya Mang Rocky ngomong di mukanya, di hidungnya Mang Rocky langsung. Yang ketiganya ya dia sebenarnya ingin nampar pipinya Mang Rocky, ingin nabokin mulutnya Mang Rocky itu. Mang Rocky siapa? Mang Rocky Gerung. Aduh. Jawabnya ragu ini dengan orang ini. Biasanya orang yang agak songong itu biasanya nggak bisa kerja. Coba lihat ya, dari itu kan kemarin beliau mengeluarkan kebijakan dengan menarik cadangan dana negara ya, yang jumlahnya ada sekitar 457 triliun ya, atau lebih ataupun kurang kan. Ini kan dari berbagai sumber, tidak ada yang sepakat gitu kan. Kemudian diambil separuh, sekitar 200 triliun dibagikan ke Bank Himbara, Bank BUMN lah gitu kan. Bank BUMN itu juga jumlahnya simpang siur ya. Saya lupa di video yang awal itu saya mengatakan ada 20, ternyata 6 atau 5 ya, 5 bank BUMN ya, ada BRI, BNI, BSI dan seterusnya gitu kan. Dan masing-masing mendapatkan jatah sekitar 5 sampai ya 5 triliun ya kalau tidak salah itu. Iya, mungkin sekitar 4 sampai 5 triliun. Iya, ada yang 6 triliun kalau tidak salah itu. Masing-masing perbankan itu. Ya, yang maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan suntikan modal kepada bank-bank tersebut supaya bisa lebih gercep mungkin kalau ada orang yang misalnya pengusaha-pengusaha yang mengajukan kredit atau ada kreditur-kreditur gitu kan, mungkin kalau ada dananya kan gercep, artinya mudahnya ya daripada mungkin pemikirannya Mamang Sadewa ini, Mang Yudi ini, daripada uang ini mengendap, nggak berkembang gitu di bank BI gitu kan. Lebih baik kita golangkan saja, golangkan itu bahasa bahasa Jawa ya, digolangkan itu diputarkan saja supaya dana ini bisa berkembang gitu. Itu maksudnya Mamang Sadewa. Tapi eh ada ininya ya, ada efek di bursa saham kemarin, efeknya langsung naik sekitar berapa itu? Rupiah juga menguat sekitar 0,6% itu kan rupiah itu. Ya pokoknya di pasar saham menguat gitu kan. Artinya dalam jangka pendek ini kebijakan Mamang Yudi ini sudah terlihat efektif gitu. Terlihat efektif arti untuk apa namanya? Untuk menguatkan ekonomi Indonesia gitu. Ya kita berharap semoga benar-benar ini jurus-jurusnya Mamang Sadewa ini jitu gitu. Karena gayanya ndak formality banget. Melakukan presentasi kayak di depan ini, di depan teman-temannya yang lagi main bola, yang lagi nonton bola. Aduh. Eh, ya kita doakan saja semoga apa namanya gebrakan-gebrakan dari atau terobosan-terobosan dari Menteri Keuangan yang baru ini bisa memacu, mempercepat ekonomi negeri kita ini ya, sehingga negeri kita bisa bersaing di kancah global dan seterusnya. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah rakyat itu semakin tersejahterakan gitu. Tapi ya kita tidak memungkiri bahwa
Legasi tinggalan ada warisan-warisan positif dari Presiden Bapak Jokowi, ya di antaranya karena saya orang kecil ya, orang-orang kecil itu kan, merasakan dampaknya langsung gitu kan. Kalau mungkin orang-orang besar di sana kan mereka nggak tahu keadaan di kampung itu kayak apa. Jadi sebelum ini ya, sebelum pemerintahan Bapak Jokowi itu dilantik jadi presiden, itu jalan-jalan di kampung di lorong-lorong ya, kalau jalan yang di lorong-lorong itu kan di sini kalau di kampung itu ada jalan poros, ada jalan utama itu. Itu biasanya jadi kewajiban, jadi tanggung jawabnya PU ya kalau nggak salah itu. Karena dana desa itu nggak bisa dianggarkan dari situ gitu kan. Kemudian yang di lorong-lorongnya itu, yang di gang-gang desanya itu, di lorong-lorongnya. Kalau di kampung kan lorongnya banyak banget karena tata kotanya itu bagus, jadi lorongnya banyak banget. Itu yang dulunya sebelum Bapak Jokowi memerintah itu, walah blekuk pokoknya kalau mau masuk ke dalam itu ya, mau masuk ke dalam itu biasanya kalau jalan lorong-lorong itu kan, itu digunakan untuk jalan, untuk distribusi hasil-hasil pertanian itu kan. Waduh, kalau untuk mengeluarkan hasil tani yang padi, ada semangka, itu kan walah blekuk traktornya itu sampai melegung-melegung kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang, walaupun belum sempurna gitu, belum sempurna, tapi minimal udah keras keras. Artinya motor ndak pernah mblekuk gitu, mobil masuk itu ndak pernah mblekuk, ndak pernah berlumpur-lumpur lagi, ndak ada lagi sudah yang ceritanya berlumpur-lumpur. Pokoknya udah keras semua, bahkan sebagian jalan-jalan itu sisi-sisinya itu udah ditalut gitu. Dan semakin ke sini banyak anggota dewan yang bisa menyalurkan dana aspirasinya ke masyarakat. Ada jalan-jalan yang sudah di rapat beton, ada juga yang di aspal. Walaupun tidak banyak, tapi ini sudah alhamdulillah sekali gitu, alhamdulillah sekali. Karena uh, bisa di apa namanya, dibanding sebelumnya kita harus blekuk-blekuk, sekarang udah keras. Tinggal sekarang kan jalan-jalan rayanya ini, jalan-jalan yang di jalan poros itu, jalan poros penghubung dari desa satu ke desa yang lain itu, eh sudah keras, nggak ada yang blekuk-blekuk, nggak ada. Tapi berlubang-lubang, banyak yang bolong-bolong gitu. Jadi ini mungkin jadi apa namanya PR-nya KPU ya, biasanya yang punya tanggung jawab kan dari kabupaten ya, biasanya seperti itu. Aduh, kita itu kalau mau keluar ke jalan utama, jalan provinsi itu, bayo pantatnya udah sakit duluan. Kenapa? Karena jalannya mulus banget, sampai aspalnya nggak kelihatan saking mulusnya. Oke, teman-teman, ya kita berharap, semoga ya benar-benar doa-doa kita, yaitu Allah itu mengirimkan orang-orang terbaiknya untuk negeri ini gitu kan. Kita berdoa sama-sama, yo kita berdoa sama-sama. Siapapun itulah, entah dari partai mana, dari pendukung siapa, tapi kalau orang itu itu baik, maksudnya orang terbaik, profesional, nggak korupsi ya nggak apa-apa. Nah, yang penting mereka bekerja untuk negeri ini. Oke, sampai di sini kita sama-sama berdoa semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, aman, damai, tentram, sejahtera, makmur. Ya, dimunculkan pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah, yang soleh dan soleha, sehingga bisa membawa negeri ini ke arah yang lebih maju. Semoga juga dijauhkan dari orang-orang yang hendak menghancurkan negeri ini, yang hendak mengacaukan negeri ini, orang-orang yang seperti ini, semoga ditendang oleh Allah ke tengah lautan saja. Aduh, biar mereka tinggal bersamanya. Astagfirullahaladzim. Saya kok closingnya maunya kayak gitu mulu ya. Lucu, biar lucu aja nggak apa-apa.
Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.